Hai anak-anak semuanya, Bapak mau bercerita lagi. Cerita Bali, judulnya Si Ubuh. Anak-anak sekalian, ada seorang anak yang bernama Si Ubuh. Si Ubuh adalah seorang anak yatim piatu karena si Ubuh orang tuanya sudah meninggal di saat si Ubuh berumur 5 tahun. Anak-anak, si Ubuh sekarang diasuh oleh kakeknya sendirian karena istri kakeknya yang merupakan neneknya si Ubuh juga sudah meninggal beberapa tahun yang silam lamanya. Anak-anakku, sekarang si Ubuh diasuh dengan sabar oleh kakeknya. Ketahuilah anak-anakku, si Ubuh ini adalah seorang anak yang baik. Si Ubuh ini adalah anak yang berbakti. Si Ubuh ini adalah anak yang rajin belajar dan tidak suka menghabiskan waktunya hanya main game online belaka. Ini pun si Ubuh karena sudah yatim piatu. Si Ubuh pun tahu diri terhadap dirinya. Dia hanya diasuh oleh kakeknya. Dia pun menuruti segala apa yang dikatakan kakeknya. Anak-anak, kakeknya ini berprofesi sebagai penangkap udang. Anak-anak, kakeknya ini sering pergi ke sungai untuk menangkap udang. Tentu saja kakeknya ini pun sangat pandai membuat bubu. Anak-anakku, tahukah bubu? Anak-anakku, bubu adalah alat untuk menangkap udang di sungai. Anak-anak, ilmu yang dimiliki kakeknya ini, kakeknya yang ahli membuat bubu, diajarkanlah semuanya kepada si Ubuh. Karena si Ubuh meskipun masih kecil, dia adalah seorang anak yang cerdas. Dia anak yang berbakti dan rajin. Ia pun mempelajari semuanya apa yang diajarkan kakeknya. Ia pun melihat dengan teliti apa yang diajarkan kakeknya kepadanya. Suatu saat kemudian, anak-anakku, di umurnya yang masih belia 5 tahun, si Ubuh pun mampu menguasai segala apa yang diajarkan kakeknya. Si Ubuh pun mampu membuat bubu seperti kakeknya, seperti yang dibuat kakeknya. Anak-anak sekalian, si Ubuh ini adalah seorang yang pintar. Di suatu saat, anak-anakku, kakeknya pun berkata, "Hai si Ubuh, mari kita pergi ke sungai. Kita akan menangkap udang di sana." Kemudian si Ubuh pun berkata, "Ya kakek, saya ikut kakek." Kemudian mereka berdua pergi ke sungai. Anak-anak, sesampai di sungai, kakeknya pun berkata, "Hai Ubuh, engkau hanya duduk di sini. Cucuku yang manis, engkau masih kecil. Janganlah bekerja. Cucuku duduk saja di sini. Lihatlah apa yang akan kakek lakukan. Engkau hanya melihat. Belajarlah apa yang kakek akan lakukan. Dan silakan amatilah semuanya, segala apa yang kakek akan lakukan." Kemudian si Ubuh pun menjawab, "Iya kakek, saya akan turuti kata-kata kakek. Saya akan perhatikan setiap langkah kakek, apa yang kakek akan lakukan." Ya pun, si Ubuh pun berkata demikian. Kemudian kakeknya ini mulai memasang bubu-bubunya di sungai dengan teori-teorinya yang kakek sudah dapatkan dari leluhurnya. Kemudian
Si Ubuh pun mengamati setiap langkah apa yang dilakukan kakeknya. Sehingga si Ubuh pun dalam benak hatinya berpikir, saya kiranya mampu melaksanakan apa yang kakek lakukan pada hari ini. Di dalam benaknya, karena si Ubuh ini seorang anak yang cerdas, ia pun di dalam benak hatinya mampu untuk melakukan apa yang dilakukan kakeknya. Anak-anakku sekalian, akhirnya anak-anak sekalian, di saat umurnya si Ubuh sudah semakin dewasa, 5,5 tahun, 6 tahun, 6,5 tahun, 7 tahun, si Ubuh pun memberanikan diri untuk memasang bubu-bubu sendiri. Si Ubuh pun berangkat sendirian ke sungai dan membawa beberapa bubu. Dan membawa beberapa bubu yang sudah ia buat, yang sudah mirip seperti bubu kakeknya. Kemudian sesampai di sungai, si Ubuh pun mulai memasang bubu-bubunya dan melaksanakan apa yang kakeknya lakukan, cara memasang bubu yang benar. Kemudian ia laksanakan semuanya, memasang bubunya dengan benar di sungai. Ia memasang pada sore hari, anak-anakku. Kemudian dilihatlah bubunya pada pagi hari dan sangat menyenangkan hati si Ubuh karena di bubu-bubunya penuh dengan udang, sehingga si Ubuh pun pada hari itu mendapatkan hasil tangkapan udang yang banyak. Dengan senang hati si Ubuh pun bergegas pulang, dan sesampai di rumah kakeknya pun menyapa, "Hai Ubuh, engkau memang anak yang baik dan anak yang berbakti. Engkau sangat mudah menyerap ilmunya kakek. Engkau sudah berhasil, nak. Engkau berhasil membuat bubu seperti apa yang kakek buat, dan engkau mampu menangkap tangkapan udang, bahkan lebih banyak dari kakek. Selamat ya nak." Dikasih selamat sama kakeknya, anak-anakku. Kemudian si Ubuh pun tidak berpuas diri dengan hasil tangkapan seperti itu. Ia pun memulai membuat bubu yang lebih banyak. Sekarang ia membuat bubu lebih banyak sampai jumlahnya puluhan, sampai jumlahnya ratusan, anak-anakku. Si Ubuh mampu membuat bubu ratusan, anak-anak. Kemudian si Ubuh pun memasang bubu-bubunya ke sungai, dari hulu ke hilir, penuh dengan bubu-bubunya, ratusan bubunya si Ubuh, anak-anakku. Dan dipasang sore hari, keesokan harinya penuh dengan udang. Beberapa hari selalu demikian, anak-anakku, sehingga dari hasil tangkapan udang yang terdiri dari ratusan bubu, anak-anakku, si Ubuh pun mampu meningkatkan ekonomi kakeknya. Ia pun membuat rumah mungil dan bagus, anak-anakku. Kemudian anak-anakku, tiba suatu saat, anak-anakku, kembali si Ubuh memasang ratusan bubunya di sungai. Tapi anak-anakku, suatu ketika setelah melihat bubunya yang dipasang sore hari, kemudian dilihat pada pagi harinya, ternyata ratusan bubunya yang dipasang tidak ada udang satupun, dan posisi bubu-bubunya pun sudah berubah. Di dalam benak pikirannya, si Ubuh pun merasa sedih. Ia pun berpikir, siapa yang telah mencuri hasil tangkapanku? Kemudian si Ubuh pun pulang dengan membawa bubu-bubunya yang kosong,
tidak mendapat hasil tangkapan anak-anakku pada saat itu. Si Ubuh pun pulang dengan cemberut, dengan linglung, dengan jalannya yang terseok-seok karena merasa sedih dan merasa kesal anak-anakku. Kemudian disapalah oleh kakeknya yang bijaksana. Hai Ubuh, kenapa engkau terlihat cemberut? Biasanya engkau selalu gembira dengan hasil-hasil tangkapanmu yang banyak. Cucuku, sekarang kok kelihatan cemberut. Dijawablah oleh si Ubuh. Kakek, hari ini nasibku sedang sial. Sama sekali aku tidak mendapat hasil tangkapan udang. Tetapi bukannya tidak ada udang yang masuk, kakekku. Di dalam perasaanku, kira-kira ada yang mencuri udang-udangku itu. Ada yang mencuri hasil tangkapan udang itu. Sehingga bubu-bubuku kosong. Dan pada saat aku mengecek, posisi bubu-bubuku sudah semua berubah. Seperti ada yang mengambil, seperti ada yang mencuri. Kakeknya pun berkata, hai Ubuh, janganlah khawatir, janganlah cemas. Biasa dalam hal itu. Besok engkau ulangi lagi, pasti mendapat tangkapan yang lebih banyak lagi. Janganlah itu dipikirkan. Begitulah kata kakeknya anak-anakku. Kemudian si Ubuh pun terus berpikir dan merasa kesal di dalam hatinya. Terus berpikir, siapa yang mencuri hasil tangkapanku? Kemudian suatu hari anak-anakku, si Ubuh pun lagi memasang bubu-bubunya. Di sore hari dia memasang ratusan bubunya kembali. Dia tidak putus asa dan memasang bubu-bubunya kembali. Kemudian anak-anakku, si Ubuh pun bangun dini hari, kira-kira jam 2 pagi anak-anakku, di mana orang-orang masih terlelap tidur. Si Ubuh pun sudah bangun dan datang ke sungai mengamati bubu-bubunya, karena dalam benak hatinya, pasti pada waktu itu ada yang mencuri. Sekarang aku akan intip siapa sebenarnya pencuri hasil tangkapanku itu. Akhirnya anak-anakku, sesampai jam 2 pagi di sungai tempat si Ubuh memasang bubu, si Ubuh pun bersembunyi di semak-semak. Kemudian anak-anakku, sebentar lagi datanglah seorang makhluk aneh, anak-anakku. Seorang makhluk aneh yang badannya tinggi besar, yang badannya berbulu, anak-anakku. Seperti gorila, anak-anakku. Mukanya seram, anak-anakku. Dan ternyata makhluk yang aneh inilah yang mencuri dan memakan hasil tangkapannya si Ubuh, anak-anakku. Nah, sekarang si Ubuh dengan mata sendiri secara langsung melihat hasil tangkapannya dicuri dan dimakan oleh makhluk aneh ini yang berbulu dan mukanya seram, anak-anakku. Kemudian si Ubuh pun langsung mengintip dan mendatangi dan seakan membuat kejutan kepada makhluk aneh ini, makhluk seram. Si Ubuh pun menghampiri makhluk itu. Hai! Si Ubuh pun berkata, hai makhluk aneh, siapa engkau? Engkau berani-berani telah mencuri dan memakan hasil tangkapan. Siapa engkau? Si Tonye pun berkata, oh, aku ini adalah Tonye. Wih, anak-anakku, makhluk aneh ini adalah Tonye. Tonye itu sejenis makhluk halus. Aku ini rumahku di Tibuan. Di Tibuan itu sungai yang paling dalam. Di rumahku di Tibuan itu, artinya rumahnya Tonye ini berada
di sungai yang paling dalam itu. Itulah kata-katanya si Tonyo. Kemudian si Ubuh pun dengan gagah berani tanpa takut karena si Ubuh ini merasa benar, anak-anakku. Ia pun langsung, "Hai, malu anak Tonyo, engkau sudah berani. Engkau sudah berani-beraninya mencuri dan makan hasil tangkapanku. Dengan mudah engkau tidak menghormati hasil jerih payah orang lain. Engkau memakan hasil orang lain. Dan sekarang aku akan menancapkan sebilah madik yang dibawanya dari rumah kakeknya, anak-anakku. Sebilah madik itu memang sudah diasahnya di rumah kakeknya sehingga kelihatan mengkilap, anak-anak. Kemudian ya datanglah ke Tonyo seakan mau menyergap dan menikamkan madiknya itu ke Tonyo. Akhirnya Tonyo pun berkata, "Hai si Ubuh, anak yang baik, aku mengaku bersalah. Aku Tonyo, rumahku di Tibuan. Aku merasa bersalah. Hai si Ubuh, memang benar aku telah memakan hasil tangkapan udangmu. Akulah yang bersalah, si Ubuh. Tetapi maafkanlah aku, janganlah aku dibunuh. Aku berhutang nyawa padamu." Begitu kata si Tonyo itu, anak-anakku. Kemudian si Ubuh pun menjawab, "Hai Tonyo, aku maafkan engkau." Karena si Ubuh ini adalah seorang yang baik hati dan bijaksana. Ia pun berkata kepada si Tonyo itu, "Hai Tonyo, aku maafkan engkau. Tetapi lain kali janganlah engkau memakan hasil tangkapanku lagi. Kalau engkau makan, tidak segan-segan aku akan menikamkan sebilah madik ini di lehermu, Tonyo." Anak-anakku, Tonyo pun lagi berkata, "Hai si Ubuh, terima kasih engkau telah memaafkan diriku. Aku berhutang nyawa kepadamu. Sebenarnya aku adalah seorang sakti. Aku penghuni sungai ini. Akulah yang berkuasa di sungai ini. Tetapi karena aku salah, aku tidak bisa berbuat banyak kepadamu, si Ubuh. Engkau pun sebenarnya seorang yang sakti, si Ubuh. Tanpa engkau sadari, aku sebenarnya telah takluk dan tunduk kepadamu, si Ubuh." Tonyo pun sudah sakti berkata demikian kepada si Ubuh. Akhirnya si Tonyo pun berkata, "Hai si Ubuh, rajaku." Dia bilang begitu, padahal si Ubuh belum menjadi raja. "Hai si Ubuh, rajaku, aku berhutang nyawa kepadamu. Engkau telah memaafkan aku. Sekarang giliranku untuk membalas. Terimalah satu uang bolong, uang kepeng bolong ini." Uang kepeng bolong, anak-anakku. Si Tonyo berkata, "Terimalah uang kepeng bolong ini, si Ubuh. Dan apabila engkau menemui kesulitan, gosoklah uang kepeng bolong ini dan engkau berkata dalam hati, tolong, tolong, tolong. Kalau sudah berkata demikian dalam hatimu, aku akan datang tanpa engkau lihat, tanpa sepengetahuanmu, aku akan datang. Sebab aku adalah seorang yang sakti, si Ubuh." Mendengar kata daripada Tonyo itu, anak-anakku, si Ubuh pun menerima uang kepeng bolong dan menjaga uang kepeng bolong itu dengan baik. Kemudian
Si Tonyo ini pun berkata lagi, "Hai si Ubuh, jagalah dengan baik uang kepeng bolong itu. Ingatlah kataku. Sekarang engkau pulanglah. Aku akan juga pulang, waktuku tidak banyak. Sudah ada pekerjaan yang menunggu." Si Tonyo itu pun berkata demikian. Akhirnya si Ubuh pun berkata, "Ya Tonyo, terima kasih atas kebaikannya." Si Ubuh pun melangkah meninggalkan si Tonyo itu. Beberapa langkah setelah dia meninggalkan Tonyo itu, kemudian si Ubuh ini pun melihat ke belakang. Dilihatnya, di belakang sudah tidak ada siapa-siapa, sudah kosong melompong. Si Tonyo pun sudah hilang, sudah pergi ke rumahnya di Tipuan, anak-anakku. Kemudian si Ubuh pun bergegas pulang. Sesampai di rumah kakeknya, si Ubuh pun menceritakan segalanya, dan kakeknya pun berkata, "Hai Ubuh, itu adalah jimat namanya yang dikasihkan seorang makhluk halus kepadamu. Jagalah uang jimat itu. Apabila engkau menemui kesulitan, laksanakanlah seperti apa yang Tonyo itu katakan padamu." Kemudian si Ubuh pun menjaga uang kepeng bolong itu, anak-anakku. Kemudian suatu hari, anak-anakku, adalah raja. Diceritakan ada raja yang sangat kejam, yang suka menyiksa rakyatnya dan suka memaksa rakyatnya untuk memberikan segala hasil bumi kepada raja itu. Anak-anakku, raja ini bertindak sangat sewenang-wenang kepada warganya. Suatu ketika raja ini pun membuat sayembara, anak-anakku. Raja ini membuat lubang yang dalam. Lubang itu sangat besar, layaknya seperti kolam kecil, anak-anakku. Kemudian di dalam lubang yang besar itu diisi dengan benda-benda tajam seperti tombak, taji untuk sabungan ayam itu, anak-anakku. Semuanya benda tajam ditaruh di dalamnya dan menyuruh siapa yang ikut sayembara, kalau bisa melangkahi dan selamat, tidak jatuh ke lubang kolam itu, kalau berhasil melangkahi dan berhasil sampai ke darat dengan selamat, orang yang berhasil itu akan dinobatkan sebagai raja penggantinya. Akhirnya, anak-anakku, semua warga yang ikut dalam sayembara itu pun tidak mampu karena lubangnya terlalu besar. Dari sudut A ke B itu lebarnya di luar kemampuan manusia, anak-anakku. Memang sengaja dibuat demikian oleh raja ini, sehingga banyak yang ikut sayembara begitu melangkahi, begitu meloncati lubang besar itu, dia jatuh di dalam lubang itu yang penuh dengan taji dan benda-benda tajam seperti tombak, dan akhirnya warga yang ikut pun meninggal semuanya. Dan anak-anakku, satu demi satu yang melompati tidak ada sanggup untuk melompati, semua jatuh ke dalam lubang itu dan ditusuk taji, anak-anakku. Banyak orang yang ikut sayembara itu pun meninggal, itu pun mati. Kemudian tinggallah si Ubuh sendiri, anak-anakku. Si Ubuh takut-takut berani untuk melangkahi sebab lubangnya sangat lebar dan dalam, anak-anakku. Siapapun manusia biasa pasti takut. Dia pun pasti nanti begitu melangkahi pasti akan kecemplung di dalam lubang yang besar itu yang dipenuh dengan benda-benda tajam, anak-anakku. Akhirnya si Ubuh pun
mau memberanikan diri sebelum Ubuh melangkah. Si raja pun sudah berkata kepada si Ubuh. Si raja pun berkata, "Hai anak muda, siapa itu? Engkau saja yang masih lagi satu, silakan melompat." Lompatilah lubang yang besar itu. Karena dipaksa oleh raja ini, si Ubuh ini pun berkata, "Iya raja, saya akan berusaha melompati lubang ini." Kemudian sebelum melompat anak-anakku, si Ubuh pun ingat dalam hatinya yang khawatir dan takut dan cemas. Dia pun ingat kepada uang kepeng bolong yang diberikan oleh Tuning. Kemudian dia pun menggosok-gosok seakan-akan dalam hatinya, bantu saya, bantu saya. Seketika itu si Ubuh pun memberanikan diri melompati lubang yang besar itu. Setelah melompat anak-anakku, keajaiban pun terjadi. Si Ubuh merasakan tubuhnya ringan seperti kapas, sehingga dia mampu melompati. Dan dia sampai di darat dengan selamat, melompati lubang yang besar itu. Anak-anakku, akhirnya si raja ini pun dengan muka buram, dengan muka yang cemberut, karena merasa malu dipermalukan oleh anak muda seperti si Ubuh. Kemudian raja ini pun mencoba melompati lubang yang besar itu yang dibuatnya sendiri, anak-anakku. Kemudian raja ini pun tidak mampu sampai ke darat melompati, dan raja ini pun jatuh di dalam lubang yang penuh taji dan penuh tombak. Raja ini pun terancam tombak dan taji, dan raja ini pun menghembuskan nafas terakhirnya alias bed, anak-anakku. Kemudian si Ubuh pun menjadi raja di desa itu. Semua warga merasa senang, anak-anakku, karena si Ubuh adalah seorang yang rajin, seorang yang bijaksana, seorang yang taat berbakti kepada kakeknya. Rajin belajar, tidak terus-terusan main game online. Dia adalah anak yang berbakti. Anak yang berbakti itulah yang akan berhasil nantinya, anak-anakku. Begitu dulu, anak-anak. Terima kasih.